Baik, salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon izin, saya telah membuat satu karya dari salah satu topik di PMM, yaitu topik transisi PAUD SD yang pertama dengan materi penguatan di awal tahun ajaran baru, dan fokus saya ialah pada pengenalan peserta didik melalui rancangan asesmen awal. Karena itu, saya ingin mempresentasikannya untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada tabel rancangan asesmennya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait apa itu asesmen awal pembelajaran. Jadi asesmen awal pembelajaran merupakan langkah penting di awal tahun pelajaran untuk memetakan kemampuan dasar dan kebutuhan belajar siswa. Keberpusatan kepada siswa telah menjadi standar praktik pendidikan yang semakin digaungkan oleh pemerintah. Dalam pendekatan ini, siswa dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, sehingga mereka diharapkan aktif terlibat dan memiliki peran yang signifikan dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri. Salah satu langkah penting untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yakni melakukan identifikasi terhadap karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualitasnya. Proses ini penting untuk melihat siswa sebagai individu yang unik dengan keberagaman latar belakang, minat, dan kecenderungan yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam mengenali karakter atau profil setiap siswa menjadi sangat penting. Lalu apa yang menjadi manfaat dari melakukan asesmen awal pembelajaran? Nah, ini dia manfaatnya Bapak Ibu. Di sini saya mencatat ada 5 manfaat. Yang pertama, tentu bagi kita pendidik, kita akan mudah dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan komprehensif. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengatasi kesulitan ketika belajar. 3, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar. 4, membantu siswa lebih mengenali kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhir, memaksimalkan pencapaian belajar siswa. Bapak Ibu semua, berikut ini adalah rancangan asesmen awal yang dapat kita lakukan sebelum kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru nanti. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita adalah kolom yang kelima atau kolom catatan atau hasil, dan kolom yang keenam rancangan kegiatan ke depan itu dapat diisi saat tahun ajaran baru dimulai. Bapak Ibu, inilah tabel rancangan asesmen awal pembelajaran yang sudah saya buat. Yang pertama nomor, kemudian kolom yang kedua aspek kemampuan fondasi yang akan diamati, kemudian yang ketiga contoh perilaku atau kemampuan yang perlu diamati, kolom yang keempat rancangan kegiatan, kolom yang kelima catatan atau hasil asesmen. Bisa dilakukan melalui beberapa pertanyaan. Sebagai contoh, bagaimana kondisi capaian peserta didik secara umum? Apakah ada peserta didik yang perlu perhatian khusus? Dan kolom yang terakhir itu rancangan kegiatan pembelajaran ke depan perlu mempertimbangkan apa? Nah, di sini ada 3 aspek yang sudah saya rancangkan. Aspek yang pertama nilai moral, agama, dan budi pekerti. Ada 3 contoh perilaku yang perlu diamati, kemudian 3 rancangan kegiatan. Dan pada kolom yang kelima dan keenam ini ada gambar ballpoint. Itu berarti bahwa saat pelaksanaan asesmen awal nanti baru kolom ini kita isi. Kemudian aspek yang kedua yaitu jati diri. Di sini ada 2 contoh perilaku yang bisa kita amati. Demikian juga 2 rancangan
kegiatan yang akan dilaksanakan, dan kolom yang ke-5 dan ke-6 juga sama seperti tadi pada fase pertama. Dan fase yang terakhir yaitu dasar-dasar literasi, kemudian matematika atau numerasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ada dua contoh perilaku yang saya sudah buat untuk dijadikan sebagai hal yang diamati. Kemudian rancangan kegiatannya ada 2, dan kolom yang terakhir, yang ke-5 dan ke-6 atau terakhir juga sama halnya seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, fase pertama dan fase kedua tadi. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Dan satu pesan dari saya untuk kita semua, bahwa mari kita terus belajar untuk kita dapat mengupgrade diri setiap harinya, sehingga kita dapat beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Dan jangan pernah menunggu sampai siap baru kita mau belajar, karena waktu kita akan habis dengan hanya menunggu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu di tahun pelajaran yang baru nanti. Terima kasih.